Asosiasi Panas Bumi Indonesia hari ini mulai menyelenggarakan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE ke-11. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah yang langsung dari Jakarta International Convention Center. Ardan, apa saja yang menjadi sorotan dalam IIGCE yang ke-11 di tahun ini? Ya Jessica, tentunya ada sejumlah poin yang menjadi fokus penyelenggaraan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di tahun 2025 ini. Yang pasti fokusnya adalah bagaimana melakukan percepatan dalam memanfaatkan energi baru terbarukan. Dalam hal ini adalah sektor panas bumi ataupun geothermal. Di mana sebelumnya dikatakan bahwa sektor geothermal ini akan menjadi fokus dalam menjadi sumber daya lokal dalam mencapai swasembada energi nasional. Dan sebelumnya Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia yakni Julfi Hadi mengatakan saat ini potensi panas bumi Indonesia ada sekitar 24 megawatt. Itu setara dengan 40% cadangan panas bumi yang ada di dunia. Namun untuk melakukan elektrifikasinya saat ini baru dilakukan sekitar 12%-nya saja atau setara dengan 2,6 gigawatt. Sementara itu dalam mempercepat ataupun juga membangun infrastruktur geotermal yang ada di Indonesia ini membutuhkan anggaran sekitar 5 juta US dollar atau setara dengan 81,6 miliar rupiah untuk per megawattnya saja. Itu artinya masih ada potensi sekitar 21.000 panas bumi atau 21.000 megawatt panas bumi yang membutuhkan anggaran pembangunan sekitar 5 juta US dollar. Dan melalui acara seperti ini memang diharapkan sejumlah stakeholders dapat melakukan pertemuan, berdialog, bekerja sama untuk bisa memperkuat percepatan bagaimana untuk mencapai swasembada energi nasional. Dan sebelumnya, Ketua Pelaksana acara IIGCE 2025 yakni Ismoyo Argo ini mengatakan bahwa ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan selama masa 3 hari exhibition ini. Yang pertama adalah high level dialogue, kemudian yang kedua adalah technical paper presentation, kemudian ada international exhibition, dan yang paling penting, yang paling dinanti oleh para peserta adalah business matchmaking. Tentunya melalui agenda seperti ini diharapkan diplomasi energi dan juga investasi ini dapat diperkuat sehingga dapat mengurangkan juga bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh para perusahaan untuk memaksimalkan potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia dan juga bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai hub regional panas bumi yang ada di dunia. Jessica. Ya, Ardan, tadi yang Anda sampaikan adalah bagaimana potensi dan juga kolaborasi yang dibutuhkan terkait dengan pembiayaan. Yang sekarang selalu menjadi pertanyaan dan juga menjadi tantangan adalah pengembang yang menganggap harga listrik panas bumi yang ditetapkan PLN ini masih belum ekonomis. Apakah Anda melihat di sana ada kolaborasi dengan PLN ataupun ada yang disampaikan menjadi sorotan utama dalam IIGCE di tahun 2025 terkait dengan PLN yang belum memberikan harga secara ekonomis untuk pengembang yang sudah berjalan atau existing? Iya, Jessica, memang saat ini acara masih belum dimulai, kemungkinan masih sekitar 1 jam lagi, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, acara IIGCE akan dimulai ini. Dan memang kami sebelumnya sempat mewawancarai beberapa narasumber, salah satunya adalah Direktur Utama PT Geodipa Energi, dan memang disampaikan bahwa salah satu aspirasinya ini adalah bagaimana bisa menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah PLN juga, untuk bisa memaksimalkan ataupun juga menurunkan biaya-biaya dalam produksi. Salah satunya juga dalam hal untuk melakukan eksplorasi ataupun juga pengeboran yang menjadi fokus dari para perusahaan saat ini yang untuk memaksimalkan potensi sekitar 24.000 ataupun 21.000 megawatt panas bumi yang ada di Indonesia. Dan memang acara ini juga mengundang sejumlah stakeholder, salah satunya adalah pihak pemerintah, dalam hal ini juga PLN ataupun juga Kementerian ESDM. Dan memang diharapkan sejumlah perusahaan ini akan bersama-sama duduk bersama dengan pemerintah untuk bisa membicarakan bagaimana terkait dengan biaya ataupun juga potensi maupun juga eksplorasi yang akan dilakukan dalam memaksimalkan energi baru terbarukan panas bumi ini. Jessica. Ya, Ardan, kalau kita melihat panas bumi ini sudah dipisahkan dengan pertambangan. Artinya masih banyak juga yang bisa dieksplorasi untuk memberikan kontribusi terhadap negara. Bagaimana peran pemerintah untuk mendukung? Untuk hari ini saja, apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir?
Iya Jessica, informasinya hingga saat ini yang kami dapatkan memang Presiden Prabowo Subianto masih belum hadir dalam agenda IIGCE 2025 ini. Karena kalau kita melihat dalam agenda kepresidenan biasanya, kalau Presiden hadir ini biasanya beberapa jam sebelumnya ini akan dilakukan sterilisasi ataupun juga akan dilakukan sejumlah pengamanan. Terlihat berbagai pas pampres ini berlalu lalang. Namun sejak pagi hari tadi kami tiba di JICC, lokasi agenda exhibition ini memang tidak nampak adanya proses pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah pas pampres. Sehingga memang kami dapatkan juga informasinya Presiden Prabowo Subianto ini masih belum bisa hadir dalam agenda yang nantinya sebenarnya dijadwalkan sekitar pukul 11 akan dibuka, dan memang Presiden Prabowo ini dijadwalkan akan melakukan sambutannya sekitar pukul 11:32. Namun kalau yang nampak saat ini memang tidak ada proses sterilisasi ataupun pengamanan yang biasanya dihadiri oleh acara kepresidenan. Jessica. Iya Ardan, karena Anda sudah sampai tadi pagi hingga saat ini, bagaimana pantauan Anda terkait dengan inovasi dan juga teknologi yang berbeda untuk IIGCE di tahun 2025? Apakah ada yang membedakan yang sangat signifikan dibandingkan sebelum-sebelumnya? Iya Jessica, memang kami perhatikan di agenda IIGCE ini sejumlah perusahaan ini hadir membawa inovasi ataupun juga teknologi terbarunya. Totalnya ini ada sekitar 5.000 pengunjung yang diestimasi akan hadir dalam acara ini dari total sekitar 30 negara. Memang tidak hanya Indonesia, karena Indonesia ini menjadi salah satu hub regional, dan yang kami perhatikan memang sejumlah teknologi sudah dihadirkan. Namun bagaimana detailnya ini masih akan kami saksikan bersama-sama ketika memang acara nanti akan dibuka pada pukul 11, dan acara masih akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 September 2025 mendatang. Jessica. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.